Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jenenganipun Ibu Hidayati selaku PP-nya dalam guru penggerak yang kami hormati. Yang pertama, kami ucapkan selamat siang, selamat bertemu di Sekolah Dasar Negeri 03 Majanan dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan guru penggerak. Yang selanjutnya untuk hari ini adalah pendampingan guru penggerak. Kami mohon khususnya untuk Mbak Marsili dalam hal ini mengikuti calon guru penggerak, atau ini sudah bukan calon ya Bu ya? Oh masih calon, ya masih calon. Iya, berarti masih CGP ya, itu masih calon ya gitu. Masih proses ya Bu ya. Oh, ya ini. Mudah-mudahan dengan pendampingan Ibu Hidayati selaku pengajar praktiknya, Bu Marsili bisa lulus seperti apa yang diharapkan, karena ini adalah merupakan program pemerintah yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, khususnya lagi adalah yang masih muda-muda, karena ini merupakan program pemerintah. Ya, sesulit ataupun sesibuk apapun monggo untuk diikuti, karena apapun nanti adalah sangat berguna di dunia pendidikan, khususnya adalah menyangkut kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, karena ini perubahan kurikulum ya seperti ini, kita ikuti perkembangan dunia pendidikan khususnya. Oleh sebab itu nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Hidayat SPD MPD selaku praktek ya, pengajar prakteknya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dan bisa berguna. Imbasnya khususnya paling utama adalah anak-anak SD 03 Majanan di Kebayoran ini. Hidayati SPD MPD, dan kami mohon maaf atas terselenggaranya ini masih banyak kekurangan. Mungkin penerimaan kami yang kurang berkenan di hati Ibu karena sangat sederhana seperti ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 03 Majanan, yang saya hormati Ibu Marsili selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu guru ya, yang sangat saya banggakan,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita pada hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan saya hari ini adalah untuk mengajak Bapak Ibu membantu Bu Marsini selaku calon guru penggerak untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini, yaitu di SD 03 Macanan, SD Negeri 03 Macanan. Baik, tema diskusi kita ini atau tujuannya lah ya, tujuannya adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah ini terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, untuk itu saya langsung saja akan bacakan susunan acara kita. Nanti yang pertama akan saya sampaikan pengantar tujuan diskusi. Kedua, merumuskan kalimat rumpang yang sudah dibagikan ya, dan melihat visi sekolah yang lama. Oke, yang lama apa dan ini nanti apa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visinya tadi. Ini nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir penutup. Oke. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan kita ketahui di sini Bu Marsini selaku calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, begitu. Kemudian proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi ini nanti merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid tentu saja, dan untuk Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah juga. Nanti meskipun menjadi bagian dari proses belajar Bu Marsini selaku calon guru penggerak Bapak Ibu, namun proses diskusi ini nanti itu diharapkan menjadi refleksi bersama ya, terhadap visi sekolah, terutama yang kaitannya dengan murid, ya, sehingga nanti semua pihak dapat terlibat aktif diskusinya. Dan proses diskusinya diharapkan itu sangat interaktif antara Bu Siwi dan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kira tidak panjang lebar Bu Siwi dan Bapak Ibu semuanya, silakan dipandu sampai nanti kesimpulan terakhir. Baru nanti saya pegang lagi. Ya, seperti itu. Seluruhnya saya silakan kepada Bu Siwi dan Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah. Demikian dari saya, waktu kami persilakan Bu Siwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi wa yusallimu wa huwa lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Hidayati selaku pengajar praktik. Izinkan Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Kepala Sekolah, di sini kita nanti akan merumuskan visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah kita agar sekolah kita ini menjadi lebih baik. Yang hari ini sudah baik, nanti akan jadi lebih baik lagi. Nah, untuk merumuskan visi, maka pertama-tama mari kita awali dengan merumuskan kalimat rumpang. Kalimat rumpang di sini yaitu berisi tentang cita-cita untuk murid kita di masa depan. Nanti kita menginginkan murid yang seperti apa agar pendidikan Indonesia ini akan lebih maju lagi. Nah, untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat memimpikan murid yang seperti apa untuk di masa depan nanti. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Lini.
enak sih Bu. Nggak nyampe Bu. Enak biar lengkap. Kalau yang di sana terpaksa dikeraskan suaranya aja. Ya, ini malah bagus Bu. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan cita-cita kita sebagai guru khususnya di Rumah Jalan-Jalan. Kami memimpikan murid-murid yang memiliki watak yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, disiplin, tanggung jawab, dan jujur untuk masa depan bangsa. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kita memimpikan murid-murid yang seperti apa agar sekolah kita nanti lebih baik lagi ke depannya. Monggo Bapak Ibu, monggo Bapak Ferry. Terima kasih atas waktunya. Saya bermimpi membuktikan bahwa murid itu bisa berpikir kritis dan mampu berinovasi mengikuti zaman perkembangan zaman saat ini. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, mimpi yang sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang memimpikan lagi murid-murid yang seperti apa? Untuk silakan Bu Kartini. Saya sebagai guru itu memimpikan murid yang mempunyai atau memiliki karakter yang positif. Impikan itu kan ada yang berpikir kritis, mampu berinovasi, bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan di sini saya akan menambahkan saja, saya menambahkan memimpikan murid itu memiliki budi pekerti yang baik. Terima kasih. Bagus sekali masukan dari Bu Alis. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ingin menambahkan? Oh, monggo Bu Umur. Saya memimpikan murid yang mandiri dan jujur. Baik sekali dari Bu Umur. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Cukup? Ya. Nah, ini tadi ada berbagai macam mimpi dari kita semua nih, Bapak Ibu. Izinkan saya mengulas kembali mimpi-mimpi yang sudah kita utarakan tadi, yaitu ada di antaranya yang memiliki watak berakhlak mulia, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan, disiplin, jujur, berpikir kritis, inovatif, mengikuti perkembangan zaman saat ini, memiliki karakter yang positif, berbudi pekerti yang baik, mandiri dan jujur. Nah, maka mari kita simpulkan murid seperti apa yang kita impikan. Kita kolaborasi ini Bapak Ibu, kita bekerja sama. Intinya kita semua itu pengennya murid-murid kita seperti apa untuk kedepannya. Yang pertama pastinya berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Lalu selanjutnya apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Lalu selanjutnya beriman dan bertakwa cukup? Iya tidak? Iya. Malah itu harus pertama kali deh. Beriman dan bertakwa itu kan pegangan hidup kita. Kita cerdas saja tidak bisa menentukan kita nanti bisa menjadi orang yang sukses, tapi kita harus punya akhlak mulia. Selanjutnya juga harus punya karakter yang baik atau yang positif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Ya, bertanggung jawab dan jujur.
bertanggung jawab dan jujur ini nanti masuk ke akhlak mulia atau perlu dituliskan bertanggung jawab dan jujur Ibu? Bagusnya bagaimana? Langsung dianggap sebagai berakhlak mulia atau perlu dituliskan berakhlak mulia sendiri, jujur sendiri, bertanggung jawab sendiri? Bagusnya bagaimana? Bagusnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah kalau menurut Bapak Ibu berakhlak mulia itu sudah menyangkut jujur dan bertanggung jawab atau belum? Sudah nggih. Berarti cukup kita menuliskan berakhlak mulia nggih. Oke, selanjutnya untuk beriman pertama sudah berakhlak mulia. Lalu selanjutnya apa Bapak Ibu? Ini tadi ada berpikir kritis. Yes, betul. Berpikir kritis dan inovasi. Inovatif, ya, berpikir kritis dan inovatif. Berpikir kritis dan inovatif. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Bapak Ibu atau sudah cukup? Menurut kita? Oh ya, bagus. Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah seorang yang bagaimana, Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau memberikan usulan, memberikan masukan? Jangan percaya bahwa murid-murid kita itu murid yang seperti apa? Monggo, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya kira semua murid itu mempunyai kemampuan unik yang perlu dikembangkan, yang perlu kita kembangkan. Dalam arti murid itu mempunyai keunikan tersendiri, kelebihan tersendiri di setiap murid. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Ferry. Mungkin ada yang lainnya? Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, bahwa siswa atau murid ini adalah suatu aset bangsa, karena suatu aset bangsa itu perlu dibina, diarahkan dan lain sebagainya, dan digali potensi yang dimilikinya, sehingga anak bisa berkembang tumbuh untuk kepentingan negara dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bapak. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin berpendapat. Monggo Ibu. Terima kasih waktunya. Saya sependapat dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu dengan aset. Menurut saya sendiri, saya percaya bahwa murid itu adalah aset masa depan bangsa, di mana mereka akan meneruskan tongkat estafet menjadi bangsa yang lebih besar, sehingga bangsa kita akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan. Kira-kira kita percaya bahwa murid kita itu orang yang bagaimana, individu yang bagaimana, anak-anak yang seperti apa? Jenengan percaya bahwa murid-murid jenengan itu seperti apa gitu? Apakah jenengan percaya bahwa murid-murid jenengan itu merupakan pribadi yang unik, yang punya, apakah murid-murid jenengan hanya mempunyai kompetensi dalam hal prestasi saja, yang unggul saja, apakah harus pintar matematika semuanya? Tidak, ya? Tidak. Nah, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Monggo Bu Anis. Ya, saya di sini menambahkan ya, kita itu percaya bahwa murid kita itu siap bisa belajar secara mandiri, bisa memilih
Ya, terima kasih Ibu Alis. Masukan yang sangat bagus sekali. Mungkin ada masukan atau mau kita simpulkan untuk kita percaya bahwa murid kita itu adalah anak yang seperti apa? Ada masukan dari Bapak Ibu? Monggo Bapak Pati. Untuk murid tidak yang kritis dan mati. Kita menghadapi murid yang kritis contohnya, selalu bertanya terus masalahnya. Apakah itu juga termasuk murid yang kritis? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Pati. Tadi Bu Alis menyampaikan bahwa murid kita itu adalah murid yang kritis. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Pati. Apakah tanda murid yang kritis itu murid yang selalu bertanya, terus apa saja ditanyakan? Iya tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak Ibu? Kalau kritis itu biasanya dia menemukan hal yang baru. Hal yang baru tidak apa. Ini apa? Itu namanya kritis. Tapi kalau setiap saat terus bertanya terus, itu tidak kritis lagi. Pakai situ Pak Ferry. Saya menambahkan lagi, murid yang kritis saya kira itu memiliki pemikiran yang lebih dari teman-teman yang lain, bisa menemukan hal yang lebih bagus. Ya. Contohnya mungkin kalau murid itu kritis, itu mengetahui oh ini salah, bisa membenarkan. Ya. Terus oh ini saya masih ragu, saya menanyakan. Nah, bisa menimbang seperti itu. Saya cuma saja. Terima kasih. Terima kasih bagus sekali jawaban dari Bu Rini dan Pak Ferry. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang setuju bahwa murid yang kritis itu murid yang bertanya, terus apa saja ditanyakan. Bahkan hal yang mungkin sepele ditanyakan, mungkin dia sudah tahu pun ditanyakan. Mungkin ada yang setuju? Ataukah sama dengan jawabannya Bu Rini dan Pak Ferry tadi? Apakah setuju dengan Bu Rini dan Pak Ferry? Ya, yang ditanyakan hal kritis itu hal yang ditanyakan adalah hal yang baru, hal-hal yang dia itu paham sesuatu yang awalnya belum dimengerti, terus dia itu pengen tahu banget karena dia belum mengerti, yang membuat pikirannya itu bernalar lebih tinggi lagi. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Kita percaya bahwa murid-murid di SDN 03 Macanan ini adalah murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Tadi ada masukan bahwa murid kita mempunyai kemampuan yang unik. Murid kita mempunyai potensi sendiri-sendiri. Murid kita siap untuk belajar mandiri, kritis dan kreatif. Kira-kira murid di SDN 03 Macan ini murid yang seperti apa Bapak Ibu Guru? Apakah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Ya, jelas ya, mempunyai kemampuan yang berbeda. Unik ya, yang berbeda atau unik. Nah, lalu kita percaya tidak bahwa murid kita itu siap untuk belajar secara mandiri? Siap tidak? Siap ya? Siap belajar mandiri. Apakah murid-murid kita ada murid yang kreatif dan berpikir kritis? Iya, ada ya berarti ya. Kalau murid itu tidak ada murid yang bodoh ya Bapak Ibu. Adanya adalah murid yang dia itu memang tidak mau belajar, ataupun guru yang belum menemukan cara belajar siswanya, seperti itu. Jadi ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Siap belajar, lalu memiliki kreativitas dan cara berpikir kritis ya. Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita ini,
kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Sekolah kita mengutamakan apa? Apakah mengutamakan kedisiplinan atau mengutamakan pembelajarannya seperti apa? Seperti itu. Monggo, silakan berpendapat Bapak Ibu. Diskusinya santai saja, ya, untuk merumuskan cita-cita kita ke depannya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat? Di sekolah kita mengutamakan apa? Sebagai guru kita mengutamakan hal yang seperti apa agar sekolah kita maju? Monggo Ibu Ngatini. Terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman. Bagus sekali masukan dari Bung Atini. Terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman. Sekolah kita mengutamakan agar gimana caranya lingkungan sekolah itu nyaman untuk belajar. Kalau sekolahnya nyaman, otomatis muridnya juga senang. Muridnya senang sekolah, tidak malas-malasan lagi. Nah, mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa sekolah kita ini? Monggo Pak Pandi. Mengutamakan disiplin, jujur, dan berprestasi. Disiplin, jujur, dan berprestasi. Oke, bagus sekali. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu? Dia monggo Bu Alis. Mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan siswa. Wah, bagus sekali. Keselamatan dan kesehatan. Bagus sekali ya. Kalau di sekolah itu nggak selamat, otomatis orang tuanya sudah was-was ya Bu. Kalau nggak sehat, ya mau belajar gimana? Kalau nggak sehat mau belajar yang serius pun nggak bisa, karena badannya kan sedang mengalami sakit, semua mikir pun juga agak sulit gitu. Mungkin ada masukan yang lain Bapak Ibu? Atau kita akan simpulkan dari 3 pendapat ini tadi? Simpulkan saja. Oke. Monggo. Nah, ini tadi di sekolah kita mengutamakan, tapi ada pendapat terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman. Ya tidak Bapak Ibu? Nyaman enggak lingkungan belajarnya? Ya betul. Kita mengupayakan untuk lingkungan belajar kita yang nyaman. Lingkungan sekolah kita disiplin, anaknya disiplin? Yeah. Jujur banget ya, nemu uang 500 saja langsung bingung sama gurunya. Bu, ini uangnya siapa? Apalagi anak kelas 1, uang padahal di bawahnya aja bingung. Dia nggak mau mengakui ini uangnya siapa, bukan uang saya, Bu. Bingung, takut nanti kalau dikira mencuri. Bagus sekali. Alhamdulillah anak-anak di sekolah kita sudah paham tentang jujur ini ya. Apakah di sekolah kita mengutamakan prestasi? Ya, alhamdulillah ya, kemarin sekolah kita juga menjuarai siswa berprestasi. Untuk perempuannya juara 1, untuk laki-lakinya juara 2 ya. Alhamdulillah sekali. Tingkat kecamatan Bu. Lalu selanjutnya, apakah sekolah kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan untuk siswa-siswanya? Dengan hal ini terbukti ya, taman-taman pun juga bebas dari tumbuhan yang berbahaya untuk anak-anak. Terus lingkungannya juga bersih sehingga menjaga kesehatan anak. Mari kita simpulkan bahwa maka di sini di sekolah kita mengutamakan lingkungan yang nyaman, mengutamakan disiplin, jujur, dan prestasi, dan keselamatan serta kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa dia itu anak yang seperti apa? Dia itu sadar bahwa dia itu, apakah dia itu sadar bahwa kalau di sekolah dia harus taat pada peraturan, atau dia sadar bahwa dia adalah pribadi yang siap untuk belajar dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu,
Monggo Bu Mur. Pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita. Ya, sekali Bu Mur. Mungkin ada masukan yang lain dari Bapak Ibu yang lainnya? Monggo. Murid sekolah kita sadar bahwa belajar sekolah itu gunanya untuk meraih cita-cita apapun cita-citanya. Monggo ada masukan yang lain dari Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar, monggo. Bu Alis, enggak? Murid yang ada di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu belajar dan juga ingin menjadi anak yang berkompeten. Berkompeten bisa berakhlak mulia. Terima kasih. Makasih masukannya Bu Alis, bagus sekali. Yang berkompeten dan berakhlak mulia. Ya, bagus sekali nih masukannya ini. Apakah sudah cukup Bapak Ibu atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu seperti apa gunanya sekolah, atau dia malah nggak mudeng sekolah itu gunanya untuk apa selama ini. Apakah cukup ini disimpulkan atau ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Monggo, diskusinya terbuka, kita merumuskan bersama agar murid-murid di sekolah kita nanti ke depannya ya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu, silakan. Atau kita simpulkan untuk yang ini? Kita simpulkan? Ya, baik. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu. Tadi ada yang berpendapat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita. Mereka belajar dan dididik menjadi anak yang berkompeten serta berakhlak mulia. Jadi mereka sadar bahwa sekolah itu bukan cuma nyari prestasi saja, tapi juga harus berakhlak mulia sesuai dengan visi kita ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma berprestasi, tapi akhlaknya juga harus bagus, harus positif. Bagus sekali Bapak Ibu. Nah, untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ini? Kita yakin untuk apa Bapak Ibu? Apakah kita yakin bahwa sekolah kita ini akan maju anak-anaknya? Apa kita yakin bahwa murid-murid di sekolah kita bisa bersaing nantinya? Apakah kita yakin murid-murid kita ini bisa berakhlak mulia? Ataukah kita yakin bahwa pendidikan itu bukan cuma berakhlak, bukan cuma untuk prestasi saja, tapi juga berakhlak. Monggo, silakan masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Kita warga sekolah yakin untuk bekerja sama, kalau apa mungkin mantap sekali Pak Ferry. Kita yakin bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang layak. Berapa tak tadi? Ilmu dan budi pekerti. Wah, diborong Pak Ferry ini jawabannya. Mantap sekali jawabannya Pak Ferry. Komplit. Dapat pendidikan yang layak. Murid-murid kita dapat pendidikan yang layak tidak Bapak Ibu? Fasilitasnya sudah bagus? Bagus. Sarana prasarannya sudah bagus? Bagus. Lalu murid kita di sekolah yakin tidak kalau mereka itu dapat ilmu? Yakin ya? Buktinya ada yang bertengger sebagai juara ya. Yakin tidak murid kita itu kalau di sekolah itu diajari budi pekerti? Yakin ya? Yakin. Karena murid-murid alhamdulillah sampai saat ini masih
menghormati dan menghargai guru-gurunya dan sesama warga sekolah yang lain, sama temannya juga saling menyayangi. Mungkin ada masukan yang lain? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Bagus, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Bentar dulu, melaksanakan dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak didik. Ya, mantap ini Bu. Kita sudah memberikan pendidikan yang layak, ilmu, biar anak-anak belajar ilmu maupun belajar budi pekerti. Selain itu kita juga menyadari bahwa peran kita sebagai pendidik adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak kita agar memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, monggo Bapak. Sekarang untuk merubah anak didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari pelakunya yang kurang baik menjadikan yang baik. Wah, bagus sekali Bapak. Merubah anak didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, saya bacakan lagi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang layak, ilmu dan budi pekerti. Lalu kita sebagai guru juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak didik kita. Dan kita sebagai guru yakin untuk atau dapat merubah anak didik kita dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang sifatnya mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang kalimat rumpang yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sama-sama paham bahwa apa Bapak Ibu? Untuk melaksanakan semua ini, kita harus meyakini, kita harus memahami bahwa apa Bapak Ibu? Karakter anak berbeda, bagus sekali Bu Aris. Karakter anak yang berbeda. Terus selanjutnya mungkin kita paham sama-sama bahwa apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi misi ini harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dilaksanakan sendiri-sendiri? Harus? Apa? Cara memperlakukan si anak itu juga harus Yes, bagus. Cara memperlakukan anak dengan karakter yang berbeda, maka kita paham bahwa memperlakukan anak berarti berbeda itu sesuai dengan kemampuannya ya. Oke. Sesuai dengan kemampuannya. Dan kita sebagai warga sekolah paham bahwa untuk mewujudkan visi ini kita harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah hanya dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah saja atau hanya dilakukan oleh 1-2 guru saja? Kita paham bahwa untuk melaksanakan untuk keberhasilan visi kita nanti, kita paham bagaimana caranya untuk suksesnya visi dan misi kita nanti akan terlaksana. Harus bagaimana? Monggo Bu. Kami sebagai pendidik itu kadang mengatakan anak didik yang lebih baik di masa depan bisa mandiri, berinisiatif, dan berpikir kritis. Ini bagus sekali Bu. Mengantarkan anak didik ke masa depan. Kalau untuk mencapai visi dan misinya harus bagaimana Bapak Ibu? Ya, bagus sekali. Dengan berkolaborasi atau bekerja sama. Jika hanya dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah saja, apakah mungkin?
akan tercapai visi kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena ini memajukan sekolah kita ini butuh kolaborasi atau kerjasama yang solid antar warga sekolah. Ya bapak kepala sekolah, ya guru-gurunya, ya muridnya, ya orang tuanya, ya warganya, ya karyawan-karyawan yang lainnya harus saling membantu, ya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan ini tadi untuk yang nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru sudah memperlakukan anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksakan anak harus pintar matematika semua, anak harus pintar olahraga semua. Kita sudah seperti itu, ya, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu kita sebagai guru paham bahwa kita ini tugasnya adalah mengantarkan murid kita untuk meraih cita-citanya di masa depan. Lalu untuk mencapai visi kita, maka kita harus bekerja sama yang solid antar warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan hasil diskusi kita mengenai kalimat rumpang dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berpikir kritis dan inovatif. Lalu kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki kemampuan yang unik. Mereka siap belajar mandiri, memiliki kreativitas dan cara berpikir yang kritis. Lalu yang ketiga, di sekolah kita ini sudah mengutamakan terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, disiplin, jujur dan berprestasi, serta menjaga keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita. Mereka belajar dan dididik menjadi anak yang berkompeten dan memiliki akhlak yang mulia. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang layak, memberikan ilmu serta budi pekerti. Serta kita yakin bahwa telah melaksanakan tugas dan dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak didik kita. Lalu kita yakin bahwa kita mampu mengubah anak didik kita dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu, yang awalnya mereka berperilaku kurang baik menjadi baik. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak itu memiliki karakter yang berbeda dan kita harus memperlakukannya sesuai dengan kemampuannya. Lalu kita sebagai guru mengantarkan anak didik kita untuk mencapai cita-citanya di masa depan, serta untuk meraih cita-citanya atau untuk mewujudkan visi yang telah kita buat, kita harus bekerja sama, berkolaborasi antar warga sekolah. Lalu Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam mencapai prestasi yang unggul. Jadi ada akhlak mulia, punya budi pekerti yang luhur, yang baik, untuk mencapai prestasi yang unggul. Kira-kira Bapak Ibu, visi sekolah kita ini sudah selaras belum dengan cita-cita untuk murid kita ke depannya? Sudah selaras belum? Sudah, ke? Sudah. Nah, kebetulan saya pun juga membuat visi saat membuat tugas guru penggerak.
Visinya hampir sama ini Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan takwa, terampil dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi di sini saya melihatnya untuk beriman dan bertakwa di visi sekolah kita ini belum ada. Apakah ini ditambahkan Bapak Ibu? Tadi adanya hanya berakhlak mulia. Apakah perlu kita tambahkan beriman dan bertakwa? Perlu tidak murid-murid kita beriman dan bertakwa? Perlu. Maka kita tambahkan ya, untuk kita rubah lagi visinya. Ini visi kita sudah baik, sudah bagus sekali, sudah menunjukkan cita-cita untuk masa depan anak kita nanti. Mungkin nanti kita tambahkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam mencapai prestasi yang unggul. Ini tadi sudah sesuai dengan diskusi kita dalam kalimat perumpang tadi. Jadi kita tambahkan untuk berintak ya, beriman dan bertakwa. Lalu Bapak Ibu, saya akan kembali membacakan visi baru yang sudah kita buat. Visi baru yang sudah kita buat adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam mencapai prestasi yang unggul. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, alhamdulillah kita semua sudah setuju. Maka di sini saya menanyakan sikap dari kepala sekolah yang menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan visi yang sudah kita rumuskan. Bapak kepala sekolah harus bersikap seperti apa ini? Bapak Ibu, harus kepala sekolah itu harus seperti apa agar sesuai dengan visi yang sudah kita buat tadi. Monggo ada yang mau berpendapat? Monggo Bu Rini. Yes, bertanggung jawab. Alhamdulillah Bapak kita juga sudah bertanggung jawab. Bapak kita itu kalau ada kegiatan apapun langsung ACC. Mantap sekali. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam terlaksananya visi sekolah. Mungkin ada jawaban yang lain? Sebagai kepala sekolah, sikap yang sesuai dengan visi menjadi kepala sekolah itu harus seperti apa ini Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu. Selain bertanggung jawab, maka sebagai kepala sekolah harus bagaimana agar visi kita tercapai. Saya bertanggung jawab apa? Enggak, Bu. Yes, menjalankan perannya sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini tadi untuk kepala sekolah. Sekarang untuk guru sendiri, sebagai Bapak Ibu guru harus memiliki sikap yang seperti apa yang mencerminkan visi sekolah. Guru itu harus menjadi guru yang seperti apa ini? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Yes, guru masuk tepat waktu. Monggo, apa boleh Bu? Ya? Ada tambahan lain? Ramah pada anak. Monggo ada yang lain? Monggo Pak. Mendukung sepenuhnya dan bertanggung jawab atas misi yang telah disepakati. Mantap, mendukung. Oke,
harus mendukung ya, sudah dibuat misinya, mendukung sepenuhnya atas visi yang disepakati. Nah, sikap guru yang sesuai dengan visi kita, guru kita itu sebagai guru harus bagaimana? Harus memiliki sifat seperti apa ini Bapak Ibu? Apakah kita misalnya sebagai guru agar sikap saya ini sesuai dengan visi, saya itu harus mampu menjadi guru yang berwibawa di hadapan anak-anak, bisa menjadi teman, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi kakak dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, apakah guru harus memiliki sifat yang jujur atau seperti apa? Monggo Bapak Ibu, silakan diutarakan pendapatnya. Monggo Ibu. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa didik, sehingga siswa didik bisa mencontoh bagi kita guru setiap hari, baik bahasa maupun kata-kata yang sudah. Ya, bagus sekali Ibu. Menjadi contoh yang baik pada peserta didik. Jadi suri tauladan, karena guru itu digugu lan ditiru nggih. Ngopo mawon sing dikatakan guru itu pasti diikuti anak-anak. Kadang malah orang tuanya itu bingung mau menasihati anak apa tidak didengar, malah nasihat dari gurunya yang didengar. Monggo Bapak Ibu ada masukan yang lain, guru harus seperti apa? Jenengan harus memiliki sifat yang seperti apa agar visi kita ini tercapai. Oke, monggo Bapak. Guru harus melaksanakan tupoksinya masing-masing. Yes, guru harus melaksanakan tupoksinya masing-masing. Nah, sekarang mari kita rumuskan lalu murid kita, sikap murid itu akan seperti apa jika yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Misal murid itu sudah melaksanakan peraturan-peraturan atau tugas-tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik, berarti murid itu nanti akan memiliki sikap yang bagaimana. Monggo Bapak Ibu, apakah murid kita akan menjadi murid yang jujur atau yang sebagainya? Monggo. Murid kita akan berakhlak mulia, memiliki akhlak mulia. Terus apa lagi? Disiplin terhadap gurunya. Bagaimana? Ketemu gurunya apa langsung buat aku berani lihat gurunya. Biasanya murid kita alhamdulillah sudah paham, ya, sudah paham akan sopan santun. Kalau lihat gurunya sedang duduk, mereka langsung menundukkan badan. Berarti murid yang sesuai dengan visi kita, maka mereka memiliki sifat apa Bapak Ibu? Tadi sopan santun, ya. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu seperti apa? Bisa melaksanakan visi ini, kita berhasil melaksanakan visi, akhirnya murid kita nanti jadi murid yang seperti apa? Tadi visinya berakhlak mulia, punya iman dan takwa, budi pekerti, punya prestasi yang unggul. Berarti murid kita nanti kalau sudah visi ini berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan atau mewujudkan murid yang seperti apa? Jujur, ya. Berakhlak yang bagus, ya. Berakhlakul karimah yang bagus. Berprestasi. Lalu Bapak Ibu, untuk orang tuanya sendiri, kita menginginkan orang tua atau wali murid kita itu seperti apa Bapak Ibu? Wali murid yang seperti apa idaman kita ini? Wali murid idaman Bapak Ibu guru itu wali muridnya harus seperti apa? Wali muridnya harus punya sifat yang bagaimana?
Kalau punya anaknya sekolah di sini, otomatis sebagai orang tua mereka harus memiliki sifat yang seperti apa? Mantap, bagus sekali. Berperan aktif dalam mengontrol kemajuan pendidikan putra-putrinya. Nah, bagus sekali deh, karena ada juga wali murid itu yang istilahnya sekolah ya udah tanggung jawab sekolah gitu dia Ibu. Nah, dengan adanya visi yang kita buat ini nanti, kita berharap kalau sudah terlaksana wali murid kita nanti akan berperan aktif dalam mengontrol anaknya, mereka sudah belajar atau belum, kecukupan gizinya juga diperhatikan, kebersihannya juga diperhatikan, seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain selain berperan aktif dalam mengontrol kemajuan. Untuk program-program kegiatan sekolah bagaimana peran dari wali murid? Ini Bu. Nah, mantap, mau menjadi stakeholder. Demi kemajuan sekolah. Bagus sekali. Nah, dalam artian dari dua ini intinya wali murid kita harus diharapkan mau bekerja sama dengan apapun program yang diadakan oleh sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi maka kita harus membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah agar visi ini dapat terwujud? Apa kira-kira inisiatif perubahannya? Nah, ini inisiatif perubahan yang belum ada di sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperbaiki iman dan takwa, akhlak, budi pekerti, prestasi. Nah, ini mungkin ada kegiatan lainnya ini. Apa inisiatif perubahan? Ada perubahan lain yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatifnya mungkin monggo. Meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah menjadi rapi, bersih, aman dan sehat. Meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sehingga terlihat menjadi nyaman ya, rapi dan bersih. Bagus sekali ya. Meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah kita alhamdulillah termasuk bersih ya. Nah, ini guru ini mengajukan sebuah inisiatif, punya inisiatif perubahan agar murid-murid kita lebih peduli terhadap lingkungannya, dengan tujuan lingkungan sekolah kita ini nanti akan terlihat nyaman, rapi dan bersih. Nah, untuk mewujudkan inisiatif ini, apa saja kolaborasi atau kerjasama yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira kerjasamanya dalam bentuk seperti apa Bapak Ibu? Monggo Bapak. Ada interaksi atau komunikasi di antara guru dan wali murid. Komunikasi. Kemajuan sekolah. Oke, komunikasi antara guru dan wali murid untuk mendukung kemajuan
sekolah. Nah, bagus sekali. Harus ada komunikasi, kolaborasinya dalam bentuk kalau tidak ada komunikasi otomatis maka ya tidak akan terwujud ya, karena visi ini adalah tugas kita bersama. Nah, dalam mengkomunikasikan ini tadi, komunikasinya dalam bentuk apa saja ini Bapak Ibu? Misalkan sekolah mau mengajukan program pembangunan masjid, paling murid kita ajak mendukung dari segi pendanaan maupun pemikirannya. Oke, mantap. Nah, berarti komunikasinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta nanti pengevaluasian deh dalam hal itu. Pas perencanaan ya wali murid diajak diskusi, dirembuk bareng-bareng apa ini yang dibutuhkan sekolah. Lalu pada waktu pelaksanaan wali murid juga diminta untuk memantau atas pelaksanaannya, dan pada waktu sudah selesai juga diajak untuk diskusi, untuk evaluasi ya berarti. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Untuk mewujudkan kepedulian murid kita terhadap lingkungan, kegiatan konkretnya seperti apa? Kegiatan nyata yang akan kita lakukan bersama itu seperti apa? Biar anak-anak peduli kepada lingkungan, biar anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Gotong royong. Kalau gotong royong kira-kira diperlukan sarana-sarana seperti apa saja Ibu yang untuk ini? Sarprasnya, sapu, kemoceng, terus cangkul, sabit, apa lagi Bapak Ibu? Ada sapu, kemoceng, cangkul, sabit, tempat sampah. Apakah sudah? Atau ada tambahan? Kira-kira sekolah kita ini sudah punya alat-alatnya belum ini? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ingin melaksanakan Jumat bersih ini tadi dengan kegiatan gotong royong ini nanti, kira-kira adakah guru di sekolah kita yang bisa kita jadikan inspirasi, misal cara menata tanaman atau bunga-bunga yang indah? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa dijadikan aset idenya? Bu Rini, wah Bu Rini ini punya anggrek yang banyak sekali dan pintar sekali dalam menata tanaman, sangat cantik sekali. Berarti kita Bapak Ibu di sekolah ini kita bukan hanya punya sarana dan prasarana berupa benda saja, tapi kita juga punya aset berupa ide. Idenya nanti dari Bu Rini ya. Mohon bimbingannya ya Bu Rini ya nanti jadikan sekolah-sekolah kita punya taman-taman yang indah gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk sebelum kita mengakhiri acara diskusi pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan keseluruhan sesi pada hari ini. Nah, untuk mencapai visi sekolah demi cita-cita masa depan murid kita nanti, maka kita tadi sudah merumuskan dengan berbagai kalimat rumpang, dan izinkan saya untuk membacanya sekilas saja ya Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki iman takwa, berakhlak mulia, berpikir kritis dan inovatif. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kepribadian yang unik atau kemampuan yang unik, siap belajar mandiri, memiliki kreativitas dan cara berpikir yang kreatif.
Di sekolah kita mengutamakan terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, disiplin, jujur, dan berprestasi, serta menjaga keselamatan dan kesehatan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita. Mereka belajar dan dididik untuk menjadi anak yang berkompeten serta memiliki akhlak yang mulia. Kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang layak, yakin untuk memberikan ilmu dan budi pekerti, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak didik kita, merubah anak didik kita dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu, yang belum baik menjadi baik. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter anak kita berbeda, maka kita akan memperlakukannya sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita sebagai guru mengantarkan anak didik ke masa depan dan bekerja sama antar warga sekolah untuk tercapainya visi sekolah. Lalu untuk visi sekolah kita yang terbaru tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur dalam mencapai prestasi yang unggul. Dalam terciptanya visi sekolah, maka kepala sekolah memiliki sifat yang pertama, bertanggung jawab dalam terlaksananya visi sekolah, menjalankan perannya sesuai dengan kompetensinya. Guru memiliki sifat masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mendukung sepenuhnya atas visi yang telah disepakati, menjadi contoh yang baik pada anak, dan melaksanakan tupoksinya dengan masing-masing secara sebaik-baiknya. Lalu murid kita memiliki sifat mempunyai akhlak yang mulia, disiplin, mempunyai sopan santun, jujur, dan berprestasi. Sedangkan wali murid memiliki sifat berperan aktif dalam mengontrol kemajuan pendidikan putra-putrinya dan menjadi stakeholder demi kemajuan sekolah. Sedangkan inisiatif perubahan yang sudah kita rancang tadi, yang pertama adalah meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sehingga terlihat menjadi nyaman, rapi, dan bersih. Lalu kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan guru, orang tua, dan kepala sekolah dalam mewujudkan visi yaitu berupa komunikasi antara warga sekolah dan orang tua untuk mendukung kemajuan sekolah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun saat evaluasi nantinya. Lalu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi yaitu kita akan mengadakan gotong royong. Langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikannya yaitu dengan rancangan waktu pada hari Jumat, minggu kedua dan keempat dengan menyediakan sarana prasarana berupa sapu, kemoceng, cangkul, sabet, dan tempat sampah serta berupa aset yaitu ide dari Ibu Rini, ibu kita tercintai nanti. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya mengikuti diskusi untuk merancang visi dan prakarsa perubahan demi kemajuan sekolah kita nanti. Semoga kita bisa berkolaborasi yang baik untuk mewujudkannya. Saya mohon maaf apabila dalam diskusi ini tadi ada perkataan, perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Ibu Hidayati selaku pengajar praktik. Terima kasih, kita beri plus dulu Bapak Ibu. Luar biasa pendidik kita ya. Bu Marsudi semangat berkobar-kobar ini hari ya. Biasanya kayak gitu juga edukasi ya. Pasti muridnya juga termotivasi kalau gurunya kayak gini terus enggak boten lemes ngapain gitu. Baik, luar biasa Bapak Ibu panjenengan semuanya atas masukan-masukan, pendapat-pendapatnya, interaksi kelihatan begitu ya. Fokus utama dari hasil diskusi ini tadi kalau saya lihat sih atau saya dengar begitu
lebih ke prakarsa perubahan pada lingkungan sekolah ya, yaitu menginginkan lingkungan yang lebih nyaman. Maka tadi saya berulang kali ya, apa sih gitu ya, halamannya kayak apa, oh ya masih bisa dipermak lagi itu Bapak Ibu ya. Contohnya apa namanya itu, pot-pot bunga itu bisa diberi warna-warni, halamannya bisa untuk tempat bermain siswa dibuat dicat lebih ceria lagi, warna-warni begitu. Terus ini apa, lantainya bisa dicat dibuat, tapi tidak kok dicat begitu saja, tapi bisa dibentuk atau dengan huruf-huruf di lantai atau bisa dengan bentuk bulan sabit, kemudian apa dan sebagainya. Ada unsur pendidikannya di halaman sekolah itu dengan diberi warna-warni tentu saja. Yang ini kebetulan saya lihat oh ya masih biasa saja, sami gitu dengan kampung saya halamannya itu bisa Pak. Insya Allah itu pun juga kalau ada dana dari bos pastinya ya. Yang perlu dirunding lagi dengan warga sekolah semuanya yang ada di sini, dan bisa juga disampaikan ke orang tua murid. Jadi ketika ada semacam rapat dengan orang tua murid nanti bisa disampaikan kita mau ngadain perubahan terhadap sekolah kita. Sudah dituangkan tadi dalam diskusi kita di hari ini, fokus adalah membuat lingkungan sekolah yang lebih nyaman. Nah ini dicatat nanti hari apa ke depannya, nanti saya kesini sudah ada sedikit perubahan yang ada ini gitu ya. Insya Allah bismillah intinya. Karena selain itu tadi di sini dan Bapak Ibu semuanya, di kegiatan akhir dari CGP nanti akan memamerkan pamer karya begitu. Nah karena karya yang ada di sekolah ini yang sudah dibuat selama 5 menjadi CGP itu nanti dipamerkan di sana gitu. Seperti itu misalnya ya, atau bunga-bunga itu kayak gitu ya, karya apapun tapi benar-benar dibuat oleh siswa sehingga diperlukan dokumentasi di sini. Dokumentasi ketika anak-anak di sini boleh bikin nah itu dia oke ya, bagus sekali. Jam kejujuran siswanya bagus ya. Pakai emoticon itu ya, emoticonnya jadi semangat, senang, sedih, bosan ya. Ada familiar anak-anak dengan emoticon itu ya. Zaman tahun 2016 itu belum begitu familiar dengan emoticon. Itu saya ikut lomba pakai emoticon itu. Saya dapat pemenang di kementerian. Saya pakai emoticon itu untuk pembelajaran selain menggunakan beberapa alat gitu buat alat peragaan. Alhamdulillah dapat laptop naik pesawat waktu itu ya. Kalau itu saya udah sering bolak-balik gitu ya, cuma kalau dapat gratisan sama pemerintah karena prestasi itu beda ternyata beda. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya bisa melakukan hal yang tadi maksud saya. Kalau misalkan nanti ada lomba-lomba mau diikutkan. Nah saya lihat di sini sudah banyak bakat-bakat itu ya, murid-muridnya juga tadi sudah menjadi juara berprestasi tingkat kecamatan. Insya Allah kalau misalkan di kabupaten ada bisa diikutkan lagi. Notabene selama ini kalau di kabupaten sudah pernah juara belum? Oh masuk 10 besar begitu kayaknya udah bagus lah itu. Secara gitu loh, di sini SD Saunjuk kan, di Kabupaten Karanganyar, kalau udah masuk 10 besar aja itu udah luar biasa. 15 juga hebat ya. Sudah berulang kali sekolah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ya. Saya apresiasi banget untuk hal ini ya. Memang kita sekolah
sekolah, sebuah institusi sekolah. Di dalamnya ada bapak ibu guru, ada siswa. Nah, ladang kita di situ ya kita diharapkan memang mewujudkan anak-anak yang berprestasi dan unggul tadi ya. Dan itu bisa terbukti dengan adanya lomba-lomba itu ya, selain juga terlihat dalam perilaku mereka sehari-hari gitu, yang sopan santun kepada bapak ibu guru dan seterusnya. Nah, pastinya bapak ibu guru lebih tahu. Ini terima kasih luar biasa, saya salut ya. Gak yang jeruk ini tapi guru-gurunya kompak, kolaborasinya mantap ya. Dan ini mudahan terus berlangsung sampai minimal sampai kegiatan CGP-nya Bu Siwi selesai, dan berharap seterusnya. Nanti masalahnya adalah Bapak Ibu, kalau Bu Siwi misalnya sudah lulus belum penggerak dan kepala sekolahnya masih kurang, dia akan langsung diangkat. Nah, sekolah ini kan ditinggalkan. Nah, ini yang ditinggal ini yang nanti harus meneruskan. Maksud saya begitu. Itu adalah harapan kita semuanya. Baik, untuk hari ini saya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Kepala Sekolah. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.